Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa kaifa halukum ayatullah wa talibat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-yawm nuwasil darsana fil hadis, ma zilna fi bab al-li'an. Kita masih melanjutkan hadis pada babul li'an, namun hadis ini tidak berkaitan dengan li'an ya. Al-hadis as-sadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dzukira al-azlu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang menceritakan tentang azl kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walima yaf'alu ahadukum dzalika?" Memangnya kenapa salah seorang dari kalian melakukan hal itu? Apa tujuannya azl? Walam yakul fala yaf'al dzalika ahadukum, dan beliau tidak mengatakan janganlah salah seorang kalian melakukan azl. Fa innahu laisat nafsun makhluqatun illallahu khaliquha. Sesungguhnya tidaklah suatu makhluk atau suatu jiwa kecuali Allah yang menciptakannya. Jadi azal ya tulab atau talibat, nanti ada ta'rifnya, pengertian azal. Al-hadis as-sabi an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu law kana say'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'anu. Kunna na'zil, konon kami, yaitu para sahabat, na'zilu, melakukan azl, wal Qur'anu yanzil, dan Al-Qur'an sedang turun, sedang masa-masa turunnya Al-Qur'an. Lau kana say'an yunha anhu, seandainya azl itu sesuatu yang dilarang, lanahana anhul Qur'anu, maka pasti Al-Qur'an akan melarang kami untuk azl. Al-azlu, ta'riful azl, an-naz'u ba'dal ilaji liyanzila kharijal farji. Azl adalah an-naz', mencabut apa? Az-zakar, mencabut kemaluan laki-laki, ba'dal ilaj, setelah ilaj. Apa ilaj? Jadi masuk kepada farji al-mar'ah. Setelah jima kan dicabut kemaluan laki-laki, liyanzil kharijal farji, agar air mani keluar di luar kemaluan wanita. Jadi agar air maninya tumpah di luar, tidak masuk ke dalam rahim sang wanita. Qauluhu, jadi azl ini ya tulab wa talibat biasanya dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Ya mungkin karena tidak ingin terjadinya kehamilan ya, kepada sang istri, maka dilakukanlah azl. Qauluhu dzukira al-azlu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, pada riwayat yang lain
kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Mustalik. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Bani Mustalik. Fasabaina qaraimal Arab. Maka kami berhasil menawan beberapa anak-anak perempuan orang Arab, itu orang-orang Bani Mustalik. Wa talat alainal uzbah wa raghibna fil fida. Dan kami panjang waktunya al-uzbah. Azab belum punya pasangan, artinya berpisah dengan istri lama karena perang, jauh dari rumah sehingga terpisah dari istri dalam waktu yang lama. Wa raghibna fil fida, sedangkan kami ingin mendapatkan tebusan dari tawanan-tawanan kami. Fa aradna an nastamti'a wa na'zil, maka kami ingin istimta dengan anak-anak perempuan tadi, ya ingin bersenang-senang, ingin menjima tawanan-tawanan perempuan tadi, karena status mereka sebagai budak, ya, tawanan tadi. Namun kami tidak ingin terjadi kehamilan pada perempuan-perempuan tersebut, karena nanti dipakai sebagai tebusan, mau ditebus oleh keluarganya. Wa na'zil, sehingga kami ingin melakukan azl. Fa qulna naf'alu dzalika wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina la nas'aluhu fa sa'alnahu. Wa fi riwayatin li Muslim dzukira al-azla li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma dzalikum. Untuk apa hal itu? Qalu ar-rajul takunu lahul mar'ah turdi lahu wa yusibu minha wa yakrahu an tahmil minhu. Jadi seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang perempuan namun tidak ingin terjadinya kehamilan. Warajul takunu lahul amah fayusibu minha wa yakra an tahmil minhu, atau seorang laki-laki yang punya budak perempuan kemudian menggaulinya dan tidak ingin terjadi kehamilan. Wali Muslim an Jabir anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, innali jariyah, sesungguhnya saya punya budak perempuan, wa ana atufu alaiha, dan aku menggaulinya, wa ana akrahu an tahmil, dan saya tidak mau dia hamil. Faqala Rasulullah SAW, i'zil anha in syi'ta, lakukanlah azl darinya kalau engkau mau. Fa innahu sayatiha ma qadiralaha, sesungguhnya akan datang padanya apa yang sudah ditakdirkan baginya. Artinya walaupun dia azl, bisa jadi suatu saat akan terjadi kehamilan jika Allah menghendaki. Fala bisa rajul, kemudian berlalulah waktu, summa atahu, kemudian suatu ketika datang lagi lelaki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala innal jariyata qad habalat, sesungguhnya budak perempuanku sekarang sudah hamil. Qala Rasulullah SAW, qad akhbartuka, kan dulu sudah aku peringatkan.
suatu saat bisa terjadi kehamilan. Tsumma nantaqil ila hadis. Jadi azl ini salah satu bentuk seperti KB alami ya. Mungkin mengatur jarak kehamilan antara anak satu dengan anak yang lain, bisa melakukan azl ini. Al hadis as-samin an Abi Dzarrin. Jadi azl ini dibolehkan. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara wa man idda'a ma laisa lahu falaysa minna wal tabawwa maq'adahu minan nari wa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya Abdullah wa laysa kadzalika illa khara alaihi kada inda Muslim walil Bukhari nahwahu. Jadi azal tadi afdolnya tidak azal ya. Namun azal itu suatu yang dibolehkan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidaklah seorang laki-laki mengaku pada orang lain bukan bapaknya, diaku sebagai bapaknya, wa huwa ya'lamuhu, dan dia mengetahuinya, illa kafara, kecuali dia kafir, kufur. Dia seorang mengaku fulan bin fulan, padahal dia bukan anaknya. Oh, saya anaknya Pak Jokowi misalkan, padahal dia bukan anaknya. Mengaku-ngaku ini tidak boleh. Wa man idda'a ma laisa lahu falaisa minna. Dan siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka bukanlah golongan kami. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Dan hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri. Dan barang siapa yang menuduh seorang laki-laki, seorang dengan kekafiran, au qala, atau dia mengatakan ya aduwallah, wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal dia bukan musuh Allah, illa kharu alaihi, kecuali tuduhan tadi kembali kepada dirinya sendiri. Wa kadza inna Muslim. Jadi kalau orang mengatakan hei kafir, ini mengkafirkan orang lainnya, wahai orang kafir, padahal orangnya muslim. Atau pelaku bid'ah dikafirkan, engkau ini bid'ah, ahlu bid'ah, engkau kafir. Ini tidak boleh. Karena tuduhan tadi akan berbalik kepada dirinya sendiri. Jadi kafir di sini qauluhu illa kafara ay fa'ala fi'lan syabihan bi fi'li ahlil kufri. Yaitu melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang kafir. Jadi kafir di sini illa kafara, maksudnya adalah kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa dzalika haramun. Perbuatan ini namun perbuatan haram. Wa laisa al-murad bil kufri haqiqah al-kufr alladhi yakhludu sahibahu finnar. Jadi kufur di sini bukan yang kekafiran keluar dari Islam, tapi kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bahwa kufrun duna kufrin. Qala Ibnu Battal, laisa ma'na hadza anna man istahara bin nisbah ila ghairi abihi an yadkhula fil wa'id kal Miqdad bin al-Aswad. Wa innamal murad man takhawwala anna sabahu li abihi ila ghairi abihi aliman amidan muhtaran. Jadi dia mengaku anaknya fulan secara sengaja, padahal dia mengetahui dia itu bukan anaknya fulan, namun mengaku-ngaku, maka terkena ancaman ini. Wafil hadis faidahnya tahrim al-intifa minan nasab al-ma'ruf wal iddia ila ghairihi. Ya, haramnya mengingkari nasab,
mengingkari nasab dan mengaku nasab yang lain. Wa quyida fil hadis bil ilmi wala budda minhu fil halatain isbatan wa nafyan. Wa fihi jawazu itlaqul kufri 'alal mu'asi li qasdi zajar. Dan bolehnya menisbatkan kekufuran pada perbuatan maksiat agar orang yang melakukannya semakin takut. Wa yukhad min riwayah Muslim tahrim ad-da'wa bi syai'in laisa huwa lil mudda'i. Jadi semua pengakuan ini berlaku ya. Fihi ad-da'wa al-batilah kulama malan, entah mengaku harta, oh ini mobil saya padahal bukan mobilnya, ini tanah saya padahal bukan tanahnya, maka ini termasuk dalam ancaman ini. Wa ilman, atau menulis suatu karangan, ini karangan saya padahal bukan miliknya, terkena ancaman hadis ini. Wa ta'alluman wa nasaban wa halan wa solahan wa nikmatan wa walaan wa ghaidzalik. Dan semakin bertambah dosanya dengan bertambahnya mafsadat yang diakibatkan dari pengakuannya tersebut. Hakadha darsuna al-yawm ya tulab wa talibat, naktafi bihada wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.